Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada maghrib yang penuh berkah ini. Alhamdulillah kita masih diberikannya kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat senantiasa kita jadikan cahaya dan panduan dalam menapaki kehidupan yang kita jalani. Semoga majelis ini benar-benar menjadi ibadah bagi kita bersama yang membuktikan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul, dan cinta kita kepada syariat Islam. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah umatnya yang senantiasa bangga untuk berada di atas sunnahnya, senantiasa membela sunnah yang telah beliau sampaikan. Kita harus merasa tersakiti kalau seandainya sunnah Rasul itu disakiti. Kita harus merasa bersalah kalau tidak ikut membelanya. Mudah-mudahan pembelaan yang kita tunjukkan itu bisa menjadi bukti bahwa kita mencintainya. Kita harus mencintai Rasul, tapi tidak cukup hanya dengan ucapan lisan. Cinta itu harus bukti, harus ada bukti, dan tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Maka berkorban dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan bukti nyata bahwa kita adalah mencintainya. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di yaumal mahsyar. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada maghrib ini kita akan melanjutkan kajian usul fikih dan kaidah-kaidahnya. Tapi kita belum sampai kepada kaidah usul. Akan tetapi kita lanjutkan apa yang sudah kita mulai pada pertemuan yang sebelumnya. Kita sudah masuk pada adillatul ahkam, dalil-dalil hukum. Sudah kita coba berikan penjelasan dalil yang pertama yang disepakati oleh para ulama untuk dijadikan sebagai sumber hukum, yaitu Al-Quran Al-Karim, firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk maghrib ini kita akan coba ambil dalil yang kedua, dalil yang berada pada peringkat yang kedua yang dijadikan sebagai sumber hukum, dan itu disepakati oleh para ulama. Semua ulama sepakat untuk mengatakan bahwa yang kedua ini adalah sebagai sumber hukum. Apa itu? Yaitu sunnah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama dari sisi tasyri' menempatkan sunnah itu sama kedudukannya dengan Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Allah sendiri yang mengatakan terhadap apa yang dilakukan oleh Rasulnya atau apa yang diungkapkan oleh Rasulnya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ma yantiqu anil hawa. Nabi itu kalau ngomong tidaklah berdasarkan kepada hawa nafsu. Jadi Nabi kalau berbicara
tidaklah berdasarkan hawa nafsunya, tetapi beliau berbicara itu didasarkan kepada wahyun yuha, wahyu yang disampaikan, wahyu yang dibisikkan. Oleh karena itu dari posisi tasyri' sunnah itu punya kedudukan yang sama dengan Al-Quran. Mentaati sunnah sama wajibnya dengan mentaati Al-Quran. Mentaati Rasul sama kedudukannya dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pada tingkatan yang kedua atau pada bagian yang kedua yang menjadi sumber hukum itu adalah sunnah, atau juga kita dengar ada istilah hadis. Maka pada malam hari ini kita coba pahami apakah istilah hadis dengan sunnah itu punya makna yang sama ataukah dia berbeda. Kan ada hadis, ada sunnah, bahkan ada lagi dalam istilah yang lain khabar, ada lagi athar. Nah, ini kan ada kesamaan makna, tapi kita fokus nanti pada kita coba untuk membedakan antara hadis dengan sunnah dalam kaitannya sebagai sumber hukum. Nah, mari kita lihat untuk mengetahui apa itu hadis, apa itu sunnah, apakah sama antara hadis dengan sunnah. Nampaknya memang kita harus melihat dari mana definisi itu datang, siapa yang mendefinisikannya. Karena nanti definisi sunnah itu ada datang dari para ulama hadis, ada juga didefinisikan oleh ulama usul, ada pula nanti sunnah yang didefinisikan oleh ulama fikih. Bahkan ada nanti sunnah yang sebagai lawan dari kata bid'ah. Dan itu punya pengertiannya masing-masing. Secara umum al-muhadditsun, para ulama hadis, ketika mereka lebih fokus pada inventarisir semua yang datang dari Nabi dengan tidak terlalu memfokuskan pada menjadikannya sebagai sumber hukum, maka ulama hadis menyamakan antara hadis dengan sunnah. Ini dalam buku tidak ada penjabaran yang saya sampaikan, definisi ini tidak ada, tapi bisa kita temukan dalam buku yang lain. Jadi para muhaddis cenderung tidak membedakan hadis adalah sunnah, sunnah adalah hadis, di mana mereka mendefinisikan yang dimaksud adalah ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin khalqiyah wa khuluqiyah sawa'un kana qabla al-bi'tsah am ba'daha. Itu definisinya. Baik sunnah maupun hadis. Semua yang datang dari Nabi, perkataannya kah, perbuatannya, takrirnya, bahkan sifatnya. Sifat itu nanti ada dua, ada khalqiyah, ada khuluqiyah. Ada sifat ciptaan Rasul. Rasul itu kulitnya putih, rambutnya hitam. Rasul itu rambutnya sampai sebahu. Itu bentuk dari penciptaan. Tapi ada nanti khuluqiyah, sifat-sifat di mana akhlak dan etika Rasul. Nah, semua itu menjadi sunnah ataupun menjadi disebut hadis. Sawa'un kana ba'dal bi'tsah am ba'daha. Baik datang dari Nabi setelah diangkat menjadi Rasul ataupun sesudah. Ini dia. Jadi sunnah itu semua yang datang dari Nabi. Hadis itu semua yang datang dari Nabi. Dan mereka tidak membedakan. Tidak dibedakannya itu ketika memang tidak difokuskan memandang sunnah sebagai sumber hukum, tapi hanya sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diucapkan oleh Nabi dan apa yang dilakukan oleh Nabi bahkan dulu sebelum diangkat menjadi Rasul, itu disebut sebagai hadis. Maka
riwayat-riwayat yang menceritakan bahwa Nabi dulu mengembala kambing, Nabi dulu berdagang ke Syam. Itu semua sebagai hadis. Riwayat yang bisa disebut sebagai hadis. Itu hadis karena datang dari Nabi. Nabi yang melakukan itu. Namun ketika ulama usul, dan ini yang menyebabkan mereka berbeda dalam mendefinisikan. Ketika para ulama usul memfokuskan istilah sunnah sebagai dalil hukum, sebagai dalil dan sumber hukum, maka ahli usul fikih membedakan definisi antara sunnah dengan hadis. Hadis oleh ulama usul itu sama dengan hadis oleh ulama hadis. Jadi hadis oleh ulama usul sama definisinya dengan ulama hadis. Semua yang datang dari Nabi. Tapi kalau sudah bicara sunnah dalam artian sebagai sumber hukum, maka ulama usul punya definisi tersendiri. Apa definisinya oleh ulama usul untuk sunnah dan dibedakannya dengan hadis? Di mana dikatakan dalam buku-buku usul fikih definisi sunnah itu ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqrir. Sampai situ saja. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, perkataannya kah, perbuatannya kah, atau takrirnya. Hanya sampai di situ. Dan yang menjadi sunnah itu oleh ulama usul hanyalah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah diangkat menjadi rasul. Ini. Kalau sudah bicara sumber hukum, maka hanya yang datang dari Nabi setelah diangkat menjadi rasul. Sudah jadi nabi dia, semua yang datang dari beliau ketika sudah diangkat jadi nabi itu jadilah dia sebagai sebuah sunnah. Kenapa ada pilah-pilahnya oleh ulama usul? Ya karena tadi itu, karena sunnah sebagai sumber hukum dan yang datang dari nabi sebelum diangkat menjadi rasul tidak menjadi sumber hukum. Jadi yang dilakukan Nabi sebelum diangkat jadi Rasul belum ada nilai tasyri'nya, belum ada dimensi syariatnya. Kenapa demikian? Karena dia belum jadi Nabi. Syariat itu kan baru ada ketika dia diutus menjadi Rasul, sehingga yang disampaikannya jadi syariat. Sebelumnya tidak. Nah oleh karena itu tidak bisa kita mengatakan bahwa sunnah hukumnya naik ke Gua Hira, tidak bisa. Dan ini juga adalah alasan untuk menolak bahwa kalau kita mau berzikir, maka berzikirlah menyendiri di atas gua, tidak bisa. Karena Nabi tidak lagi melakukannya setelah dia dianggap menjadi Rasul. Sebab yang dilakukannya tadi itu hanyalah proses yang beliau bertafakur, memikirkan keadaan Mekah, yang ternyata itu adalah langkah awal dia diangkat untuk menjadi Nabi, menjadi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia pun tak menyadari kalau akan diangkat menjadi Rasul. Jadi Nabi diangkat jadi Rasul itu bukan rekayasa beliau mencari-cari agar diangkat, enggak. Kalaulah Nabi itu sengaja mencari, tidak mungkin dia takut ketika ketemu Jibril. Kan dalam hadis kan dikatakan seperti itu, dipeluk erat oleh Jibril, Nabi sampai ketakutan gara-gara itu. Kalaulah Nabi nyari-nyari, dia akan tersenyum. Ini yang saya cari-cari selama ini. Tapi ternyata tidak, malah takut, dia pulang sambil menggigil. Coba, itu tandanya dia takut. Zamiluni, selimuti saya. Itu menandakan bahwa kenabiannya bukan rekayasa. Bahkan yang menafsirkan itu pengangkatannya sebagai nabi justru adalah Waraqah bin Malik kan.
Ketika dibawa oleh Khadijah ketemu Nabi Muhammad, dibawa menemuinya, tolong ceritakan ke saya apa yang kamu hadapi. Diceritakan oleh Rasul begini-begini. Waraqah lah yang mengatakan, karena Waraqah adalah orang yang ahlul kitab, dan dia mengerti dengan isi Taurat itu. Dia bilang, zakan namus. Itu adalah namus yang dulu juga datang kepada Nabi Musa. Itu adalah Jibril. Namus itu adalah Jibril. Waraqah lah yang menceritakan itu, dan dari situlah Nabi mengetahui bahwa ternyata dia adalah seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ikhwati fillah. Jadi balik pada definisi tadi itu, bahwa ulama usul membedakannya. Hadis mereka samakan dengan istilah ulama hadis, sedangkan usul hanya sampai pada takrir saja, dan itu pun hanya untuk sesuatu yang datang dari Nabi setelah diangkat menjadi Rasul. Maka setelah beliau diangkat jadi Rasul, semua yang datang dari dia, disitulah nanti yang akan dilihat apakah ada dimensi syariatnya atau tidak. Bisa tidak kita mengatakan bahwa gembala kambing itu sunnah Nabi? Gembala kambing itu sunnah Nabi, sehingga siapa yang menggembala kambing dia melaksanakan sunnah. Bisa enggak? Kalau kita lihat definisi tadi berarti tidak. Tetapi nanti masuk dia kepada anjuran bagaimana umat ini harus melakukan ikhtiar dalam mendapatkan rezeki, yang salah satu caranya adalah tapi untuk mengatakan bahwa itu sebagai sunnah, tidak. Karena Nabi setelah diangkat jadi Rasul, dia tidak pernah lagi mengembala kambing. Nah, jadi begitu definisi sunnah oleh ulama usul. Nanti kita lihat definisi sunnah oleh ulama fikih. Kalau definisi sunnah oleh ulama fikih beda lagi nanti dengan definisi sunnah oleh ulama usul. Karena sunnah oleh ulama usul itu dalil hukum. Sunnah oleh ulama usul itu dalil hukum. Sedangkan sunnah oleh ulama fikih itu hukum itu sendiri. Saya ulangi. Sunnah oleh ulama usul fikih itu dalil hukum. Sedangkan sunnah oleh ulama fikih itu hukum itu sendiri. Maka hukum itu ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Jadi sunnah itu bagian dari hukum dalam perspektif ulama fikih. Kalau ulama fikih yang bilang ini sunnah berarti hukum, berarti dia tidak wajib. Tapi kalau ulama usul yang bilang ini sunnah, berarti ini adalah sesuatu yang datang dari Nabi yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Maka sunnah itu sebagai hukum, di antara dalilnya adalah sunnah. Bisa tidak dipahami itu? Sunnah itu sebagai hukum, di antara dalil sunnahnya hukum itu adalah sunnah itu sendiri. Ini apa hukumnya? Sunnah. Dalilnya sunnah. Sudah 3 definisi yang kita ambil. Menurut ulama hadis, menurut ulama usul, menurut ulama fikih. Ada pengertian yang keempat, di mana sunnah itu sebagai lawan kata dari bid'ah. Jadi ini sunnah, ini bid'ah. Berarti yang bid'ah ini tidak sunnah. Dia juga bukan sebagai hukum fikih yang 5 tadi itu, tapi dia sebagai lawan kata dari bid'ah, di mana sunnah sesuatu yang datang dari Nabi, sedangkan bid'ah adalah sesuatu yang tidak diajarkan atau tidak memiliki dalil apapun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi kajian dalam usul fikih tentu saja, yang menjadi kajian dalam usul fikih tentu saja sunnah dalam perspektif ulama usul. Sunnah dalam artian ulama usul seperti yang kita katakan tadi adalah dia sebagai dalil
dia sebagai dalil-dalil hukum. Nah, disinilah ditempatkan bahwa sunnah itu sebagai dalil hukum yang disepakati oleh para ulama. Bahkan itu merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari Al-Quranul Karim. Tidak bisa dipisahkan sunnah dengan Al-Quran. Karena nanti akan kita lihat fungsinya, apa fungsi sunnah terhadap Al-Quranul Karim. Bahkan Imam Al-Auza'i kalau tidak salah, dia pernah mengucapkan bahwa Al-Kitabu ahwaju ila sunnati minas sunnati ilal kitab. Al-Kitab, Al-Quran itu ahwaju ila sunnah, lebih membutuhkan kepada sunnah minas sunnati ilal kitab, daripada kebutuhan sunnah sendiri terhadap Al-Quran. Ini bukan pula ungkapan ini mengatakan bahwa sunnah di atas Al-Quran, enggak. Tetapi melihat dari sisi fungsi sunnah terhadap Al-Quran, memang tidak mungkin kita sempurna memahami Al-Quranul Karim kalau seandainya kita tidak mengambilnya dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mustahil akan sempurna paham kita terhadap isi Al-Quran kalau kita tidak bawa memahaminya, dalam memahaminya itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena di antara Al-Quran itu ada yang datang secara mujmal, datang secara global, sehingga dia perlu penjelasan. Ada yang perlu tafsil dia. Ada yang datang secara mutlak, dia perlu ada batasan-batasan makna. Datang secara umum, sehingga dia perlu untuk ditaksiskan. Maka di antara fungsi sunnah terhadap Al-Quran itu ada 3 nanti. Kita bisa baca dalam buku dan juga dalam beberapa referensi. Setidaknya ada 3 fungsi utama sunnah terhadap Al-Quranul Karim. Yang pertama sekali tentu saja adalah muakkidatu ma fil Quran. Muakkidah itu artinya menegaskan kembali, memperkuat apa yang ada dalam Al-Quran. Haram kata Quran, haram kata sunnah. Halal wajib kata Quran, wajib pula kata sunnah. Tidak akan mungkin terjadi pertentangan. Haram kata Quran, halal kata sunnah. Atau halal kata Quran, haram pula kata sunnah. Mustahil. Tapi sejalan. Ketika dikatakan aqimus shalah wa atuz zakah, dapatlah di situ wajibnya salat dan wajibnya puasa, wajibnya zakat. Diperkuatlah oleh hadis Rasul bahwa salat memang hukumnya adalah wajib, puasa hukumnya adalah wajib. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pilar. 5 pilar ini semuanya ada dalam Al-Quranul Karim. Maka hadis ini menegaskan kembali apa yang sudah dikuatkan hukumnya oleh Al-Quran. Mustahil akan terjadi perbedaan. Kenapa mustahil? Karena datang dari sumber yang sama. Jadi kalau sesuatu sudah datang dari sumber yang sama, mustahil dia akan bertentangan. Inilah dulu yang membuat Raja Habasyah itu meyakini syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad kan diutuslah beberapa orang sahabat yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib untuk hijrah ke Habasyah. Silahkan kalian datang ke Habasyah, di sana ada raja yang tidak pernah ada orang dizalimi di sisi dia. Diujilah oleh Raja Habasyah itu, apa yang dibawa oleh Nabi kalian itu. Habasyah kan tidak pernah ketemu kan? Tidak pernah ketemu. Apa yang dibawa oleh Nabi kalian? Disampaikanlah oleh Ja'far bin Abu Thalib, itu dibacanya yang ada dalam surat Maryam itu, tentang siapa itu Nabi Isa, bagaimana mereka meyakini Nabi Isa dia adalah utusan Allah tapi tetap sebagai manusia. Ketika itu dia meyakini ini datang dari sumber yang sama. Karena apa yang dia yakini ternyata masih keyakinan yang benar, yang masih sama dengan keyakinan Nabi.
Itu juga lah alasannya kenapa Nabi menyolatkan. Karena Nabi khawatir Raja Habasyah itu belum disolatkan oleh siapapun. Dia meninggal di lingkungan masyarakat dia yang jangan-jangan dia meninggal tahu-tahu belum disolatkan. Berarti dia muslim kan? Karena Nabi ikut menyolatkannya. Maka disolatkanlah secara gaib. Inilah alasan yang dijadikan oleh para ulama untuk melakukan solat gaib, yang sebenarnya dua kemungkinan dalam memahaminya. Solat gaib secara umum dan solat gaib untuk orang yang atau dia khawatirkan belum disolatkan. Sekarang kalau ada keluarga kita meninggal di Jakarta umpamanya, sudah ramai orang menyolatkan, masih dianjurkan tidak untuk solat gaib itu di sini? Ada dua pandangan. Mengambil keumuman hadis tadi, katanya tidak apa-apa, solatkan saja. Karena Nabi mengerjakan solat gaib. Tapi oleh sebahagian ditengoknya, kenapa dulu Nabi mengerjakan? Dan hanya itu dalil yang mengatakan Nabi mengerjakan solat gaib itu, bahwa untuk Raja Najasyi. Yang lain tidak. Berapa banyak sahabat yang meninggal di wilayah lain tapi Nabi tidak mensolatkan. Ini bentuk-bentuk yang adanya perbedaan di dalam memahami. Dan tidak ada riwayat yang lain yang mengatakan bahwa Nabi sengaja untuk menyolatkan untuk orang yang secara gaib, untuk orang yang sudah disolatkan. Bahkan justru kebalikannya yang ada. Apa kebalikannya? Ketika ada nenek-nenek yang meninggal, yang bersih-bersih masjid, ditanya sama Nabi, mana nenek yang biasa bersih masjid kemarin? Sudah meninggal ya Rasulullah. Kenapa tidak kalian kasih tahu saya? Kata mereka, kami khawatir mengganggu kamu. Sekarang tunjukkan ke saya di mana kuburnya. Pergi Nabi ke kuburnya dan disolatkannya di kuburnya. Seandainya memang gaib itu dianjurkan secara umum, tidak perlu Nabi ke kuburnya. Nabi cukup bersab-sab di masjid lalu menyolatkannya. Tapi bagaimanapun itu adalah ikhtilaf di kalangan para ulama. Sebagian memaknai keumuman hadis tadi sehingga dibawanya kepada solat gaib secara umum. Tapi sebagian melihat sisi ilat yang ada pada pelaksanaan itu. Baik, kembali kita ke sunnah tadi. Jadi yang pertama muakkidatu ma fil Quran. Sedangkan yang kedua, fungsi sunnah terhadap Al-Quran bukan sekedar menegaskan, bukan sekedar muakkid, tapi mubayyinatu ma fil Quran, memberikan penjelasan terhadap isi kandungan Al-Quran. Inilah yang kita sebut tadi, dan ini yang banyak, memberikan penjelasan terhadap isi kandungan Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita sebagai hambanya untuk mengerjakan ibadah solat, kita tidak menemukan rincian pelaksanaan solat itu secara detail di dalam Al-Quran. Apa yang harus kita baca dalam sujud? Itu ada pada hadis Nabi. Perintah sujudnya ada dalam Al-Quran. Perintah rukuknya ada dalam Al-Quran. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ini jangan dipelesetkan ini. Saya pernah mendengar orang, Masya Allah, terlalu berani, tapi mungkin bercanda gitu. Ini untuk Al-Quran jangan bercanda. Apa diartikan warka'u ma'ar raki'in? Merokoklah bersama orang-orang merokok. Merokoklah bersama orang-orang yang la haula wala quwata illa billah. Itu rukuklah bersama orang yang ruku. Perintah ruku itu ada. Apa yang dibaca saat ruku tidak disebutkan lagi dalam Al-Quran. Datanglah Al-Quran memberikan penjelasan. Zakat, datang perintahnya dalam Al-Quranul Karim. Tapi apa saja nanti harta-harta yang harus dizakatkan? Zakat kambing itu berapa nisabnya? Kapan seseorang itu baru berkewajiban membayar zakat sapi? Itu penjelasannya ada dalam hadis. Maka fungsi yang kedua, mubayyinah ma fil Quran,
menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Yang umum diberikan penjelasannya kalau ada yang ditaksis oleh hadis-hadis Nabi. Inilah nanti ini dalam kaidah-kaidah usul fikih kita, dalam kaidah usul itu nanti akan nampak oleh kita ada yang am dalam Al-Quran lalu ditaksis oleh hadis Nabi. Al-Quran bicara secara umum. Anfiku min tayyibati ma kasabtum. Infakkanlah, bayarlah zakat dari semua yang kalian usahakan. Ada wa mimma akhrajna lakum minal ard. Keluarkan zakat dari apa yang kami tumbuhkan untuk kalian dari bumi. Tapi apakah semua yang kita tanam ada zakatnya atau tidak? Ada enggak zakat bunga hias? Atau ada takhsis, ada ndak zakat sayur mayur? Jadi keumuman ayat tadi itu kan umum tadi itu kan, keluarkanlah zakat dari apa yang kami tumbuhkan untuk kalian. Bukankah ini juga yang ditumbuhkan? Kita tanam lalu tumbuh. Yang ditumbuhkan Allah lalu berbuah. Tapi ketika datang hadis, maka bisa di antara hadis itu memberikan takhsis mana yang tidak berkewajiban untuk dibayarkan zakatnya. Maka dengan adanya hadis la zakata fil khudrawat, tidak ada zakat pada sayur mayur, berarti mentaksis keumuman ayat yang tadi menyuruh untuk mengeluarkan zakat apa yang kita tanam. Nah, itu di antara contoh. Baik, karena waktu Isya sudah masuk, kita lanjutkan setelah menjawab suara azan insyaallah. Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmulah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmulah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu,
dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Tadi kita sudah sampai pada fungsi sunnah terhadap Al-Qur'an. Di mana yang pertama kita tahu bahwa fungsinya adalah memperkuat, menegaskan kembali. Sedangkan yang kedua fungsinya adalah memberikan penjelasan terhadap isi Al-Qur'an. Ini sangat banyak dalam sunnah Nabi. Ibadah-ibadah kita, ketika Rasul mengatakan khudhu anni manasikakum, ambillah dari saya manasik haji kalian. Hadis itu sesungguhnya adalah perintah agar kita menerima penjelasan Nabi tentang bagaimana Nabi berhaji. Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah sebagaimana kalian melihat saya salat. Hadis itu adalah perintah agar kita mengambil penjelasan Nabi tentang pelaksanaan perintah salat dalam Al-Quran. Maka kita tidak boleh untuk memberikan cara-cara yang lain selain kembali memang kepada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, karena beliaulah yang memberikan penjelasan untuk Al-Quran itu sendiri. Begitu juga pada ibadah-ibadah yang lain. Fungsi yang ketiga, nah ini yang ketiga ini walaupun diperselisihkan oleh para ulama, tetapi khilaf mereka itu lafzi, formalitas, mereka sepakat sebenarnya. Di mana dikatakan bahwa Rasulullah SAW itu bisa mendatangkan hukum yang belum termaktub di dalam Al-Quran. Jadi kalau kan menegaskan, menjelaskan, dan mendatangkan hukum baru. Nah, ini oleh jumhur ulama bisa seperti itu. Kenapa bisa? Karena dia adalah utusan Allah. Dia sebagai utusan Allah yang sah, yang resmi, maka dia bisa menetapkan hukum meskipun belum disebutkan hukum itu di dalam Al-Quranul Karim. Di antara contoh yang disampaikan oleh para ulama dalam persoalan ini adalah haramnya memakan hewan-hewan yang bertaring dan berkuku tajam. Itu di antara contoh yang oleh para ulama, hukum itu hanya ada pada hadis Nabi dan tidak ada pada Al-Quranul Karim. Dengan adanya hukum baru yang disampaikan oleh Nabi yang tidak ada dalam Al-Quran, membuat atau menjadikan Islam itu benar-benar sempurna dengan Al-Quran dan Sunnah itu. Jadi Quran dan Sunnah dua hal yang memang tidak bisa dipisahkan sama sekali. Seandainya ada kelompok yang disebut hari ini dengan mungkirus sunnah.
mengingkari sunnah. Ada kelompok ingkar sunnah. Ini sangat tidak bisa diterima. Alasan mereka, kalau kita tidak berhati-hati, kadang bisa kita yakini juga. Apa kata mereka? Bukankah Al-Quran itu sudah sempurna? Bukankah di antara tabiat Al-Quran itu la tanqadi ajaibu, tidak habis-habis keajaibannya. Kesempurnaan Quran itulah yang membuat yang katanya tidak memerlukan lagi ada sunnah. Tetapi itu sesuatu yang sangat tidak bisa diterima. Karena kita tidak bisa mengamalkan Al-Quran sepenuhnya jika kita tidak mengambil keterangannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan percaya sama kelompok mungkirus sunnah atau kelompok-kelompok yang seperti Syiah yang menolak banyak sekali sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kata mereka baru diakui sebagai sumber hukum kalau seandainya bersumberkan kepada Ali bin Abi Thalib, lalu Ali mengambil dari Nabi. Seandainya silsilah sanadnya itu tidak nyambung sampai ke Ali, ini dia tolak. Maka orang Syiah dia punya rujukan sendiri, Bukhari, Muslim. Itu Sahih Bukhari bagi mereka itu tidak ada apa-apanya. Sahih Muslim bagi mereka itu tidak ada apa-apanya itu. Yang bagi mereka itu ya riwayat-riwayat yang harus bersumber kepada imam dan dari imam kepada Nabi. Yang dalam hal ini imam tertingginya adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau tidak nyambung ke Ali katanya tidak bisa. Nah ini sesuatu yang juga harus diwaspadai. Karena kalau begitu nanti betapa banyak riwayat-riwayat hadis, betapa banyak sunnah-sunnah Rasul yang akan tertolak hanya karena sanadnya tidak berujung kepada Ali bin Abi Thalib. Pasti akan tidak bisa diterima. Padahal ulama ahlus sunnah, ulama Islam itu sudah sepakat bahwa sesungguhnya kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim adalah Sahih Al-Bukhari. Itu disepakati. Baik, sekarang kita coba balik ke definisi tadi untuk melihat pembagian sunnah. Tadi definisi usul yang kita pakai tadi itu kan qaulin au fi'lin au takrir. Berarti ada 3 sunnah itu. Sunnah yang menjadi sumber hukum itu dibagi kepada 3. Ada yang namanya sunnah qauliyah, ada yang namanya sunnah fi'liyah, dan ada yang namanya sunnah takririyah. Ini saya kira sesuatu yang sudah menjadi ilmu bagi kita bersama, tinggal kita ulang-ulang saja. Sunnah qauliyah itu semua bentuk perkataan yang bersumber dari Nabi. Biasanya salah satu di antara cirinya adalah sahabat yang meriwayatkan itu mengatakan sami'na atau sami'tu. Kalau sudah dikatakan sami'na oleh sahabat, berarti itu adalah perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contohnya ya hadis yang sangat masyhur itu, yang sangat terkenal itu, datang dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apa katanya? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata. Apa yang didengarnya? Innamal a'malu binniyat. Maka jadilah dia disebut sebagai sunnah qauliyah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Enggak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sama seperti mencintai dirinya sendiri. Sunnah qauliyah. Kenapa qauliyah? Karena qaulun Nabi. Karena Nabi yang mengucapkan. Oleh karena itu, apa yang diucapkan oleh Nabi itu nanti akan menjadi sumber hukum. Apa yang dilahirkan hukum dari perkataan Nabi itu menjadi legal secara syariat karena memang qaulun Nabi itu sebagai dalil hukum. Nah ini yang pertama. Yang kedua disebut sebagai sunnah fi'liyah. Sunnah dalam bentuk perbuatan Nabi. Nah kalau sunnah dalam bentuk perbuatan, sahabat tentu tidak bilang sami'na atau sami'tu.
kami dengar atau saya dengar, tetapi mereka akan ucapkan ra'aina atau ra'aitu. Saya lihat atau kami lihat. Atau kalaupun tidak ada kata ra'aina ra'aitu itu, ya ada di antara sahabat yang meriwayatkan bahwa Nabi melakukan itu. Berarti itu sunnah fi'liyah. Dan itu sebagai sumber hukum yang harus kita taati. Karena di situ ada tasyri'. Nah, apa contohnya? Ketika ada riwayat yang mengatakan bahwa Rasul itu kalau sholat dia yasjudu ala sab'ati a'dha. Rasul itu sujud di atas 7 anggota sujud. Itu qauliyah apa fi'liyah? Fi'liyah, perbuatan Nabi. Karena Nabi melakukan itu. Nabi kalau sujud dalam sholatnya, sujudnya itu berada di atas 7 anggota tubuh. Ada wajah, ada 2 telapak tangan, ada 2 lutut, dan ada 2 jari jemari kaki kiri dan kaki kanan. Jadilah dia 7. Ada sahabat bertamu ke rumah, Rasul bertamu ke rumah sahabat. Nabi ucapkan salam. Setelah Nabi salam 3 kali, Nabi tidak mendengarkan jawaban. Lalu dia pulang. Ketika dia pulang, ini berarti ada sebuah sunnah di situ. Dan itu sunnah fi'liyah. Apa sunnahnya? Apa fi'liyah Nabi di situ? Bahwa kalau seandainya minta izin kita sebagai seorang tamu 3 kali, lalu kita tidak mendapatkan izin, maka pulang. Karena Nabi pulang. Jangan memaksa nanti. Udah berkali-kali di assalamualaikum kan, tidak juga diizinkan, atau tidak juga dijawab, maksa lagi ingin masuk. Jangan. Pulang saja, karena sunnahnya seperti itu. Ini bisa kita bawa persoalan ini ke masalah kontemporer. Kalau udah 3 kali kita miss call, enggak juga ada jawaban. Boleh enggak yang keempatnya di miss call lagi? Nah, kalau kita bawa ke kajian kontemporer kan gitu jadinya kan. Miss call itu kan kita sama dengan ingin mengucapkan salam, tapi belum terucap salamnya kan, baru bunyinya aja. Nah, jadi yang tadi itu sunnah fi'liyahnya. Maka Nabi pulang, dia Nabi yang melakukan itu. Nah, ternyata ketika Nabi balik belakang ingin pulang, adalah sahabat yang buka pintu itu. Ya Rasulullah, ayo masuk, saya ada di dalam. Kaget Nabi, kenapa kamu tak jawab salam saya? Saya jawab salam kamu ya Rasulullah, tapi pelan. Kok pelan? Agar kamu ulang-ulang salam itu untuk saya. Agar diulang-ulang salam. Kalaulah Nabi tidak pulang, salam Nabi yang keempat mungkin akan dijawab juga pelan mungkin. Kalau Nabi yang ucapkan salam, apa lagi kan? Salam itu kan selamat, artinya kan Assalamualaikum, selamat atas kamu. Dia ingin mendengarkan itu terus. Ucapan salam itu. Nah, begitulah sahabat dulu itu, betapa dia merindukan kebaikan yang datang dari Nabi. Ketika ada di antara sahabat yang Nabi tidak mau menyolatkannya hanya karena utang, itu menjadi pelajaran besar bagi mereka. Karena tidak ikutnya Nabi menyolatkan itu kerugian yang luar biasa. Berarti tidak dapat dia doa sholat dari Nabi kan? Nah, maka tidak ada yang mencoba untuk meninggalkan hutang lagi setelah itu. Karena khawatir nanti Nabi tidak ikut mensolatkannya. Yang tadi itu salam yang ingin diulang-ulang oleh Nabi untuk dia. Dijawabnya tapi pelan agar diulang. Baik, itu fi'liyah. Namun nanti ada penjelasannya oleh para ulama bahwa fi'liyah itu, fi'lun Nabi itu tidak selamanya mengandung dimensi hukum. Jadi ada di antara perbuatan-perbuatan Nabi di mana tidak langsung di dalamnya ada tasyri',
Kalau dalam bukunya Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin ini, Al-Usul min Ilmil Usul, beliau membagi perbuatan Nabi itu menjadi 5. Jadi tidak semuanya yang mengandung sumber hukum. Ada di antara perbuatan Nabi yang beliau sebut ma fa'alahu bimuqtadal jibillah, sesuatu yang memang menjadi jibillah Rasul, itu sesuatu yang menjadi kebiasaan keseharian dia, makannya, minumnya. Nabi itu kalau makan daging kambing dia suka makan yang bagian mana gitu, itu jibillah namanya. Hal-hal yang seperti itu nanti tidak ada hukum tasyri' dalam zatul fi'il itu, karena belum mengandung perintah kan. Itu merupakan sesuatu yang kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah dan dia suka untuk itu. Jadi kalau adalah orang hari ini tidak suka dia daging kambing, bisa tidak kita katakan dia melanggar sunnah? Kamu Nabi aja suka, masa kamu tidak, kamu melanggar sunnah? Bisa? Enggak, karena persoalan makan minum itu bukan sesuatu yang berdimensi tasyri'. Baru ada tasyri'nya nanti kalau masuk padanya perintah. Makanlah pakai tangan kanan, itu sudah mulai ada perintah, jadi sunnah dia. Tapi makannya itu sendiri, yes, sesuai selera, ya kan? Ada orang yang tidak mau, ada orang yang sangat suka makan itu. Nah, jadi dibagi-bagi memang. Ada yang mafa'alahu bihasabil adah. Ini lebih kurang sama dengan yang tadi. Nabi melakukannya sesuai dengan al-adah, kebiasaan dia, seperti dia berpakaian. Dulu kan pernah kita contohkan bagaimana Nabi, Nabi kalau berpakaian dia suka untuk menggunakan baju yang warna putih. Memang itu menjadi kebiasaan dia. Sampai di situ itu memang belum ada unsur tasyri'nya gitu. Kalau sudah ada masuk perintah nanti yang hubungannya dengan putih itu baru ada tasyri'nya. Apa contohnya? Nabi itu suka pakai pakaian yang putih tadi kan. Lalu Nabi mengatakan, kafanilah jenazah kalian dengan kain yang berwarna putih. Ini kalau sudah ada perintah berarti naik peringkat perbuatan tadi, tidak lagi menjadi sekedar kebiasaan, karena sudah diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma perintah itu nanti memang akan bertingkat-tingkat juga. Ada yang sampai ke tingkat haram, ada yang sampai ke tingkat wajib, tetapi ada yang tidak sampai ke tingkat wajib. Itulah nanti perlunya kaidah di dalam memahami itu. Mana yang sampai ke tingkat wajib dan mana yang tidak, itu bisa dipahami melalui kaidah usul. Ikhwati fillah, jadi memang af'alun Nabi, perbuatan Nabi yang tadi adalah dikatakan sebagai sunnah fi'liyah, tetapi sekali lagi fi'lun Nabi itu nanti ada penjabarannya lebih luas oleh para ulama. Ada yang mengandung dimensi syariat, dimensi hukum, tapi ada di antara perbuatan yang tidak mengandung dimensi hukum. Yang tidak mengandung dimensi hukum pun, ini perlu kita lihat. Yang tidak mengandung dimensi hukum pun, seandainya kita kerjakan untuk melaksanakan apa yang pernah dilakukan Nabi, kita bisa berpahala. Jadi kan pakai pakaian putih tadi kan? Kalau kita kerjakan itu dengan niat mengikuti Nabi, niat kita itu akan dianggap sebagai sebuah kebaikan. Karena kita meniatkan untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Rasul. Orang-orang yang mencintai Nabi itu biasanya mencoba untuk mencari tahu apa yang benar-benar menjadi kebiasaan dan keinginan Nabi. Walaupun dia tidak perintahkan. Walaupun Rasul sendiri melakukan hanya karena atas dasar jibillahnya atau kebiasaannya, tapi sekali lagi, ketika kita niatkan untuk mengikutinya, maka akan mendapatkan pahala. Maka dulu Ibnu Umar itu berjalan, dia dari Mekah menuju Padang Arafah, sampai di satu tempat mutar-mutar dia 3 kali. Sahabat heran, ngapain mutar-mutar Ibnu Umar ini? Apa jawaban dia? Saya pernah nengok Nabi dulu sekali mutar-mutar di sini. Padahal yang lain enggak kan?
yang lain tidak, itu artinya bahwa mutar-mutar di situ tidak tasyri'. Kalau itu sebagai syariat, yang lain akan mutar-mutar. Iya kan? Kenapa mereka semua berhenti di Muzdalifah? Karena memang Nabi berhenti. Sekarang Nabi mutar-mutar. Kenapa yang lain tidak mutar-mutar? Karena memang tidak ada hukum di situ. Tapi kenapa Ibnu Umar mutar? Dia tidak ngajak orang lain. Dia hanya ingin menunjukkan, saya ingin melakukan apa saja yang saya tahu, yang Nabi pernah melakukannya. Nah, di sini. Jadi kalau kita bawa niat mengikutinya dalam persoalan ini, maka insya Allah akan bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ada qauliyah, ada fi'liyah. Tinggal yang ketiga, sunnah yang ketiga itu namanya takririyah. Takririyah itu adalah diamnya Rasul ketika ada satu perbuatan atau satu ungkapan yang diucapkan oleh sahabatnya dan Nabi mengetahui itu. Nah, inilah hebatnya Nabi itu. Diam saja dia, itu ada sunnahnya. Ada sunnah pada diam Nabi. Jangankan ngomong, jangankan berucap dia atau berbuat, diam saja, mendiamkan sesuatu, di situ ada hukum. Kenapa harus ada hukum pada diamnya Nabi? Dan hukum itu adalah hukum boleh. Karena Nabi itu tidak boleh mendiamkan sesuatu jika ada kemungkaran. Kalau Nabi diam, berarti tidak mungkar. Karena kalau itu mungkar, pasti Nabi tidak akan mendiamkannya. Namun ada dua nanti yang menjadi syarat agar takrir itu bisa menjadi sunnah. Yang pertama adalah Nabi tahu perbuatan itu atau diberitahu. Nabi tahu berarti nampak langsung oleh Nabi. Diberitahu berarti Nabi tidak nampak tapi disampaikan kepada beliau. Nah, yang kedua, pelakunya adalah muslim yang dalam hal ini adalah sahabat. Jadi kalau seandainya Nabi mendiamkan perbuatannya orang-orang jahiliyah, itu tidak sebagai takrir. Karena pelakunya bukan muslim. Atau Nabi tidak tahu. Berarti itu juga tidak. Tapi ada yang menarik disampaikan oleh Syekh Utsaimin di sini, seandainya Nabi tidak tahu perbuatan itu dilakukan, tapi tidak datang larangannya dari Al-Qur'an, tetap bisa menjadi hujjah. Jadi Nabi tidak tahu nih, tidak bisa disebut sebagai sunnah takririyah, tetapi tidak turun larangannya dari Al-Qur'an, itu bisa menjadi hujjah. Yang dicontohkan oleh beliau dalam buku ini, itu kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Dulu kami melakukan azal dan Quran masih diturunkan. Azal itu kan ada istilah azal itu ya, berhubungan suami istri tetapi mengeluarkan spermanya tidak di dalam farjinya istri tapi di luar. Bolehkah itu? Berdasarkan kepada hadis ini, kunna na'zil wal Qur'anun yanzil, maka itu dibolehkan. Itu tidak disebut sebagai takrir, tapi itu perbuatan sahabat, tapi tidak turun larangannya dari Al-Quran. Maka kata Syekh Utsaimin, seandainya tidak ada pelarangannya dari Quran, tetap bisa dijadikan sebagai hujjah. Jadi balik kepada yang tadi itu, takrir berarti Nabi tahu dan pelakunya haruslah seorang sahabat yang memang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Takrir di sini bisa dengan diam atau bisa dengan adanya indikasi. Jadi bisa diam aja Nabi atau dengan adanya indikasi. Indikasi itu seperti senyum, ya kan? Nabi mendengar sesuatu lalu Nabi senyum. Contohnya, salah satu contoh itu yang ada dalam buku usul, diantaranya adalah apa yang dilakukan oleh Amr ibn al-As. Amr ibn al-As itu dalam perjalanan peperangan, dia memimpin peperangan itu, namanya Ma'arakatu Zatis Salasil. Karena musim dingin, mereka berhenti, sudah malam berhenti. Mimpi pula dia saat tidur itu, harus mandi wajib. Sementara musim dingin. Tidak mandi dia, hanya bertayamum, dia pula imam.
Ada yang protes, sahabat protes. Kok kamu cuma bertayamum, kan ada air. Sampai di Madinah dilaporkan kepada Nabi. Dipanggillah oleh Rasul Amr ibn al-As tadi. Ya Amr, itu cerita tadi benar enggak tuh? Benar ya Rasulullah. Kenapa kamu lakukan itu? Apa jawaban Amr ibn al-As? Saya ingat firman Allah. La taqtulu anfusakum. Jangan kamu bunuh diri kamu sendiri. Saya takut kalau saya mandi, lalu saya mati dan saya melanggar ayat ini. Tersenyumlah Rasulullah SAW tanpa menjawab apapun. Jadi kalau mandi ya mati. Kono ada ayat kah? Sedangkan ayat la taqtulu anfusakum. Kata Rasul, diambillah hukum oleh para ulama, berarti kalau musim dingin tak sanggup kita berwudu atau mandi, maka boleh bertayamum. Itu diantara contoh takrir, dan itu ada ininya, ada indikasi kan. Ada juga kalau tanpa ada indikasi hanya mendiamkan, Nabi diam saja. Apa contohnya? Contohnya adalah haditsul jariyah. Kalau dalam buku Syekh Utsaimin ini dicontohkannya haditsul jariyah. Seorang perempuan yang ditanya aina Allah, di mana Allah? Dia jawab Allah fis sama, Allah di langit. Nabi diam saja. Senyum juga enggak, apa enggak, tapi Nabi diam. Malah Nabi melanjutkan pertanyaannya. Maka hadis riwayat yang tadi itu menunjukkan takrirnya Nabi bahwa memang Allah fis sama, Allah di langit. Cuma banyak orang yang sulit percaya sama hal itu hari ini. Dituduh nanti macam-macam. Ditunjuk seperti nunjuk loteng, nunjuk buah kelapa. Tidak akan pernah bisa disamakan menunjuk seperti itu. Yang jelas kita percaya kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya memang jawabannya salah, Nabi mustahil diam. Karena Nabi tidak boleh mendiamkan sebuah kesalahan. Sekarang diam dia, berarti itu bukan salah. Maka jawaban jariyah Allah bersama jawaban yang benar 100%, sesuai dengan yang diyakini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ikhwati fillah, inilah 3 dari pembagian sunnah yang menjadi sumber hukum. Maka ketiga bentuk sunnah ini bisa menjadi landasan hukum dalam berbagai amalan dalam kehidupan kita. Bisa diambil nanti dari perkataannya, atau bisa diambil dari perbuatan Rasul, atau diambil dari diamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap satu perbuatan yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya tanpa mengomentari ataupun dengan adanya indikasi menyetujui apa yang dilakukan itu. Nah, yang sering dicontohkan itu kan yang kisahnya Khalid ibn Walid yang memakan daging lahmud dab. Kita sering artikan daging biawak, tapi sebenarnya beda. Dab itu sejenis hewan padang pasir, bentuknya memang modelnya sama, tapi ukurannya kecil. Jadi bukan biawak atau kayak komodo yang bukan itu yang halal. Di antara cara membedakannya, menurut penjelasan yang pernah saya dapatkan, itu kalau dab yang halal itu lidahnya tidak bercabang. Tapi yang haram yang di kita itu kan biawak itu lidahnya gini deh kan, keluar kadang lidahnya gini kan. Dan itu memangsa jadi binatang buas kan, bukan itu yang haram. Tapi sejenis binatang hewan gurun pasir, di mana Khalid asik aja dia dipatah-patahkannya paha dab tuh dimakannya, tapi Rasul tak memakannya. Rasul tidak memakan itu bukan berarti haram. Khalid memakan yang dibiarkan oleh Nabi, dia memakannya, berarti itu hukumnya adalah halal. Inilah yang tadi itu takrir, berarti mendiamkan perbuatan sahabat. Baik ikhwati fillah, ini mungkin yang kita bahas pada malam hari ini.
terkait dengan sumber hukum yang kedua, yaitu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup atau ada pertanyaan? Silakan Pak Iwan. Tadi di dalam definisi dijelaskan tentang sunnah itu 3 poin tadi ya Pak ya. Iya. Kemudian kami tadi membaca di dalam Al-Muwaffaqah beliau membahas masalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Nah, bagaimana ini? Iya. At-tarku itu ada sekarang sudah mulai dicoba digali lebih dalam ketika Nabi meninggalkan sesuatu. Dan itu nanti ada beberapa kemungkinan. Nabi meninggalkan sesuatu pada saat memang perlu dan dibutuhkan untuk dilaksanakan, tapi Nabi meninggalkan. Nah, ini nanti akan menjurus kepada sesuatu yang tidak boleh kita buat gitu, harus kita tinggalkan juga. Padahal Nabi mungkin untuk melakukannya, bahkan juga diperlukan, tapi Nabi tidak melakukannya. Apa contohnya? Kalau kita mau sholat subuh itu kan ditandai dengan azan. Berarti azan itu pertanda sholat. Sekarang boleh enggak kita azan sebagai tanda sholat hari raya? Sebelum Idul Fitri itu azan dulu, datang orang setelah itu. Boleh enggak? Enggak boleh. Nabi meninggalkannya. Padahal pada saat itu juga memungkinkan untuk dilaksanakan, bahkan dibutuhkan juga, karena ini juga sholat. Jumat umpamanya, dengar oleh kita kan, bahkan langsung ada dalam Quran azannya Jumat itu kan. Nah sekarang kita bawa pada Idul Fitri umpamanya, tidak boleh. Nah meninggalkan yang seperti ini yang jadiin berperkara nanti kalau kita coba buat. Tapi ada hal-hal yang Nabi meninggalkan karena memang belum dibutuhkan, belum diperlukan. Banyak hal-hal yang dulu oleh para sahabat dulu itu tidak mereka perlukan gitu. Mereka sudah langsung bisa memahami gitu. Bahkan pembagian hukum mana yang wajib, mana yang sunnah pun dulu mereka enggak butuh itu kan. Tetapi oleh para ulama dicoba bagi-bagi hukum itu, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram. Karena bagi sahabat dulu ketika datang perintah dari Nabi, mereka tidak mandang hukum. Mereka tidak mandang hukumnya. Kalau datang perintah dari Nabi, kalian begini, ini wajib nih Rasul. Tidak ada tuh. Yang ada adalah keinginan mereka untuk langsung melaksanakan. Generasi belakangan mulai membeda-bedakan. Ini ada perintah Nabi nih. Bahkan ada ayat-ayat atau hadis-hadis tentang hijab pun, tentang jilbab pun. Kadang wajib enggak jilbab nih? Ada orang bilang jilbab tidak wajib. Nah, jadi ditinggalkan oleh Nabi karena memang pada saat itu tidak dibutuhkan. Nah, ketika sudah dibutuhkan, ada kemungkinan untuk diberikan atau diadakan, tetapi tentu saja tidak berhubungan nanti dengan zatul ibadah atau dengan ainul ibadah. Kalau hubungannya langsung dengan ainul ibadah, ini sudah sempurna. Syariat sudah sempurna. Jangan percaya sama orang-orang mengatakan Islam belum sempurna. Sudah sempurna. Allah yang bilang sudah sempurna. Ketika dikatakan al-yauma akmaltu lakum, apa yang sempurna di sini? Dinakum. Jadi Islam sebagai agama, sebagai panduan dalam kehidupan itu sudah sempurna. Namun persoalan-persoalan keduniaan kita ada yang memerlukan keputusan agama. Ini yang memerlukan istihad dan istimbatnya para ulama. Maka tidak semua masalah ada dalam Al-Quran, tapi semua hukum ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran jumlah ayatnya terbatas, hadis jumlahnya terbatas, maka tidak semua masalah yang ada, tapi semua hukum ada di dalam. Hadis itulah diperlukan kecerdasan para ulama di dalam mengeluarkan hukum, dan itu bukan menunjukkan Islam bukan sempurna, justru itu bukti kesempurnaan Islam. Ketika Quran Sunnah bisa menjawab semua persoalan kehidupan.
Lalu tiba-tiba ada orang yang ngomong hari ini katanya belum sempurna. Cuma Nabi sudah selesai mengerjakan tugasnya katanya. Jadi Islam belum sempurna, cuma Nabi sudah sempurna melaksanakan tugasnya. Nah, inilah yang buat orang menjadi bingung itu. Islam sudah sempurna karena Al-Quran sendiri yang mengatakan. Nabi-nabi yang terakhir, Al-Quran kitab yang terakhir, kita adalah umat yang terakhir. Itu semua menggambarkan kesempurnaan Islam dengan Al-Quran dan sunnahnya. Karena tidak akan ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Tidak akan ada Al-Quran lagi setelah Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Masih ada? Adakah perintah dari Nabi memakai pakaian hitam untuk melayat? Saya tidak tahu ada perintahnya. Pakai pakaian apa saja, yang penting dalam melayat itu bukan pada pakaiannya. Iya. Yang penting dalam melayat itu bukan pada pakaian apa yang kita pakai, tapi apa yang kita lakukan saat melayat. Maka yang diatur oleh Rasul itu kalau kita lihat hadis-hadisnya itu adalah apa yang harus kita lakukan saat melayat. Nabi memberikan bimbingan. Apa contohnya? Kalau kalian melayat, ucapkanlah yang baik-baik terkait dengan dia, jangan sebut-sebut keburukannya. Kenapa demikian? Fa innal malaikata tu'amminu ala ma taqulun. Karena sesungguhnya para malaikat mengaminkan apa yang diucapkan. Maka kalau kita melayat, sebut yang baik-baik saja. Ini bapak inilah dulu yang nolong saya pas lagi lewat, bocor ban saya, dia berhenti, dia yang nolong saya. Jangan sebut-sebut buruknya. Ini dulu kami kuliahnya dia curi catatan saya ini. Sampai sekarang belum balik, entah mana letak catatan saya. Jangan itu yang diungkap. Jangan yang buruk-buruk. Nanti malaikat aminkan kan? Kalau kita sebut yang baik-baik, diaminkan oleh malaikat, nanti bisa menjadi amal baik bagi dia. Maka tak disebut-sebut di situ tuh pakaian hitam atau apa. Cuma kadang ada di sebahagian, mungkin menjadi tradisi. Hitam tuh kan lambang oleh sebagian kan bentuk kesedihan atau apa gitu. Tapi kalau dibawa kepada bimbingan agama, tentu kita memerlukan adanya dalil, adanya landasan. Kita pakai pakaian apa saja silahkan. Jangan gara-gara kamu kenapa ndak ikut kemarin, ndak ada baju hitam. Kenapa ndak ada baju hitam? Jangan. Baju putih ke apakah dan lain sebagainya. Justru ketika dikatakan Nabi suka pakai baju putih, itu tanpa membeda-bedakan apakah saat musibah atau tidak. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, masih ada? Kalau tidak, silakan. Fadhal. Iya, ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi thuluthil lailil akhir. Rabb kita turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam. Ketika itulah Allah menunggu-nunggu siapa yang berdoa. Man yastaghfiru li fa'aghfiru lahu. Siapa yang beristighfar kepada saya, maka akan saya ampuni dia. Siapa yang minta taubat, maka akan saya terima taubatnya. Bahkan siapa yang minta pakaian, minta makan, saya kasih pakaian, saya kasih makan. Jadi rupanya kalau mau dapat pakaian tidak ke pasar, tunggu sepertiga malam minta sama Allah. Lalu biarlah Allah nanti mengatur bagaimana cara kita mendapatkan ikhtiar. Itu jelas, itu sesuatu yang penting. Itu ada hadis, dan hadisnya oleh para ulama dihukumkan sebagai hadis yang sahih.
Hanya saja dibawa kepada pemahaman aliran-aliran yang ada yang agak sulit untuk menerima hadis ini. Kesulitannya itu ketika dibawa kepada sudah dikiaskan nanti kerja Allah kepada kerja-kerja makhluk, ini akan kesulitan kita. Sangat sulit. Apa contoh kita bawa logika Allah kepada makhluk? Ya, sepertiga Indonesia, sepertiga malam di Indonesia kan tidak sama sepertiga malam di Arab Saudi, beda 4 jam. Sepertiga malam di Amerika nanti lain lagi. Berarti kita sudah bawa Amerika-Amerikanya. Nah, padahal dulu ketika hadis itu disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memang tidak ada kayaknya sahabat itu yang mencoba untuk mempertanyakan. Yang ada pada mereka adalah semangat untuk menggunakan sepertiga malam tadi untuk berdoa. Ada pula yang mengatakan tidak mungkinlah Allah itu turun-turun naik begitu. Ini lagi-lagi karena dibawa kepada logika makhluk. Dibawa kepada dirinya kan? Tak mungkin katanya. Kalau begitu yang turun bukan Allah, yang turun rahmatnya. Tapi kalau yang turun rahmatnya, pertanyaannya, apakah rahmatnya turun hanya sampai langit saja? Apakah rahmat Allah turun hanya di sepertiga malam saja? Lalu kalau rahmatnya yang turun, kan tadi Allah bilang siapa yang berdoa akan saya kabulkan. Lalu siapa yang mengabulkan itu? Itu dia, ya kan? Jadi akan terjadi nanti berbagai kesalahan. Yang paling selamat adalah imani, terima, yakini, dan jangan samakan Allah dengan makhluk. Karena Allah sudah katakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Kalau kerja Allah mau kita logika-logikakan, tidak akan nyambung. Ya kan? 1 miliar umat Islam berdoa, lebih 1 miliar dalam satu waktu yang sama. Allah bisa tidak paham? Paham tidak Allah tuh? Paham sekali. Kalau kita, jangankan 1 miliar, 3 orang yang ngomong, saya sebagai dosen, ada 3 orang mahasiswa sekali tanya, saya bilang satu-satu, saya bilang. Ngomong satu-satu. Itu baru 3 orang tuh. Karena tidak paham saya kalau 3 orang nih ngomong sekaligus. Tapi Allah, itu mau disamakan Allah sama makhluk? Tidak. Jangan sama sekali dilakukan itu. Tugas kita beriman, lakukan apa yang dilakukan oleh para sahabat dulu. Sahabat ketika dengar dia dari Nabi, mereka tidak ada satu yang bertanya. Yang ada seperti tadi itu semangat untuk memanfaatkan sepertiga malam. Kan ada hadis juga kan, setiap kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, nanti Allah jawab hamidani abdi, hambaku memujiku. Nanti bilang ar-rahmanir rahim, Allah jawab lagi. Setiap ada umat Islam yang ngomong seperti itu, Allah akan balas, Allah akan jawab. Sekarang kalau satu masjid sekali ngomong atau beda-beda sikit, gimana cara Allah jawab? Maka jangan pernah menanyakan apa yang dilakukan oleh Allah. La yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Yang ditanya itu kita nanti oleh Allah tentang apa yang kita lakukan. Maka berhati-hatilah dalam melakukan sesuatu, berhati-hati dalam meyakini sesuatu, karena nanti kita akan ditanya. Sementara Allah, kita tak pantas untuk mempertanyakannya. Kita pertanyakan pun kita tidak akan mendapatkan jawabannya. Sekira seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, terima kasih. Mungkin ini yang sudah lewat waktunya. Mudah-mudahan majelis ini bermanfaat bagi kita, ada ilmu yang bisa kita dapat, dan semoga Allah meridhai kita bersama, membimbing kita untuk tetap istiqamah di atas jalannya. Amin amin ya rabbal alamin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.